Selamat datang di podcast Balantak Sektor 4 bersama saya, Kani, dan rekan saya Hoirul. Dan untuk di podcast kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu relasi kampus dengan narasumber kita, yaitu dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Mari kita undang narasumber kita. Halo Teh, selamat siang. Selamat siang Teh, silakan duduk. Oke, boleh duduk. Terima kasih. Jadi gimana nih Teh kabar Teteh untuk hari ini? Kabar aku alhamdulillah baik ya, luar biasa tentunya. Kalian sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Teh. Alhamdulillah. Paling untuk pertama-tama kita kenalan dulu deh sama Tetehnya. Bisa kenalan dulu Tetehnya. Oke, boleh kita kenalan dulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Iya, benar. Jadi kalau udah kenal gimana? Sayang-sayangan. Oke, kalau gitu kita kenalan ya. Perkenalkan, nama aku Jian Dea Salsabila dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Sekarang semester 3 dan aku tinggal di sini. Aku warga lokal Cibiru. Oke, itu aja paling. Udah kenal nih ya. Sekarang tinggal sayangnya. Jadi Teh, ini langsung aja ya Teh, masuk ke Boleh. pertanyaannya. Apa tuh pertanyaannya? Kan tema sekarang ini tentang relasi kampus ya. Nah, menurut Teteh nih, apa sih yang dimaksud definisi relasi kampus itu apa? Oke, relasi itu. Aku izin jawab ya. Yes. Oke, untuk relasi sendiri itu kayaknya itu diambil dari bahasa Inggris kayak relation ya, relationship. Kalian tahu kan itu kayak sebuah hubungan gitu. Nah, relasi itu sendiri pasti gak jauh dari namanya ikatan pertemanan atau hubungan. Dan di kampus ya pasti gak jauh-jauh dari ya kayak kita gitu, relasi teman-teman gitu, antar teman. Itu sih definisi singkatnya kayak gitu. Nah, menurut Teteh, relasi itu penting gak sih di lingkungan kampus kita? Di kampus-kampus. Oke, relasi penting gak sih? Penting banget dong, pasti. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang istilahnya kita kita itu penggerak gitu. Kita adalah sebagai oknum-oknum yang harus aktif di berbagai kegiatan. Makanya relasi itu perlu kita bangun dari sekarang. Apalagi kita kan mahasiswa baru ya. Kalian kan maru-maru ya, mahasiswa baru. Nah, itu harus kalian perhatikan dan pertimbangkan relasi seperti apa sih yang kalian mau gitu. Dan itu penting banget kepake sampai kapanpun. Nah, kalau dilihat dari ini kan Teteh udah berpengalaman nih. Atau gimana ya? Dari Teteh ada gak sih tips tentang relasi kampus bagi para maba gitu? Para mahasiswa baru nih Tips seperti kita. dari Teteh Oke, tipsnya itu yang pertama, buat ngebangun relasi gitu. oke, kayak biar memperbanyak gitu ya relasi, Iya. apalagi sebagai mahasiswa baru. Oke, kalau mungkin sepengalaman aku waktu sebagai mahasiswa baru itu cukup complicated ya, kayak susah gitu mencari relasi yang sesuai sama aku gitu kan. Cuman karena harus menyesuaikan diri dengan kampus dan kita pasti memiliki teman-teman yang berbeda dari cara pandangnya, cara berbicaranya, dan itu membuat kita lebih lebih berbeda-beda gitu untuk memilih teman, apalagi relasi gitu kan. Sesuai. Nah, caranya itu sendiri ya kita jangan tertutup bersama orang lain tuh, kayak ya udah kita terbuka aja, kayak kita sebagai mahasiswa baru aktif dalam berbagai kegiatan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan relasi yang banyak gitu. Nah, Teteh kan udah lama juga ya, udah biasa keluar masuk kampus gitu. Nah, menurut Teteh, apa sih manfaat dari relasi ini di kampus? Terus apa berpengaruh sampai keluar kampus gitu? Oke, Untuk selama ini manfaat aku ya kayak relasi yang gitu. dirasakan. Aku kan di sini disclaimer dulu ya, aku Iya. ikut HIMA ya. Aku ikut HIMA Oke. dan juga unit kegiatan mahasiswa kayak UKM gitu. Nah, itu bakal kepake banget sampai sekarang ketika kita membangun relasi dari nol. Kayak nanti kita di HIMA lebih banyak akan ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita keluar atau mengundang orang dari luar. Berinteraksi. Iya, betul. Kayak kita butuh orang-orang penting yang mengisi acara kita, misalnya di kegiatan program kerja HIMA gitu ya, atau UKM. Nah, itu dengan adanya relasi yang kita punya, itu bisa membantu memudahkan kita menyukseskan program-program yang ada gitu. Jadi penting banget gitu, yang aku rasain tuh ketika kita punya relasi yang luas, apa-apa tuh jadi gampang. Ngerti Jadi gak sih? nggak
susah-susah nyari sana sini Iya sini, betul, kita kayak nyari tinggal call kontak aja gitu. Iya, itu benefitnya ketika kita punya relasi yang banyak gitu. Mungkin kedengarannya bagi saya sebagai maba itu agak susah ya Teh ya. Kalau dari Teteh nih, ada gak sih tips atau cara yang lebih mudah gitu biar ngebangun relasi itu gimana gitu? Oke, tips yang mudah. Sebenarnya aku nggak punya tips yang gimana-gimana ya guys, kayak yang harus 1, 2, 3, 4, 5, enggak, aku nggak punya tips yang sebanyak itu. Lebih ke pribadinya sendiri aja. Misalnya kita bikin poin dulu, bikin goals dulu. Kita pengen punya pertemanan yang seperti apa sih? Kita pengen punya relasi yang seperti apa? Poin utamanya itu kita harus branding diri gitu. Kayak semisal, aku introvert, kamu extrovert. Jadi kayak kita harus bisa menyesuaikan aja sama teman kita gitu. Nah, mungkin terdengar susah gitu ya untuk melakukannya, dan bahkan pasti susah gitu ya, ya kan? Nggak semua orang bisa menerapkan itu dengan mudah. Tapi ketika niat kita untuk menambah relasi, mencari relasi, dan juga mencari pertemanan, apalagi pertemanan yang positif gitu kan, dengan branding kita yang baik, semisal kita ingin dikenal sebagai orang yang aktif, orang yang pandai dalam berpublic speaking gitu kan, mudah sih menurut aku untuk mendapatkan relasi, apalagi mahasiswa baru gitu. Mahasiswa baru tuh kalau bisa dari sekarang ke cutting kayak so kenal aja gitu. Oh Teh, halo Kang gitu kan, kayak biar kita gampang aja gitu mendapat relasinya. Cuman ya tetap aja kita harus dalam batasan-batasan tertentu gitu sih. branding yang baik gitu. Iya betul. Sesuai sama yang tujuan kita apa, jadi dapatnya yang setujuan gitu. Iya betul banget. Kan tapi Teh di kampus itu ya tuh biasanya terdengar dengan circle pertemanannya tuh. Ya kan, di mana-mana pasti tidak terdengar circle. Nah, menurut Teteh gimana sih cara kita menghindari dari circle-circle yang buruk itu di kampus, terus mendapatkan relasi yang sesuai? Oke, untuk circle itu pasti di mana-mana ada ya. Kayak mau itu di cewek atau cowok pasti akan ada circle-circle pertemanan yang entah itu circle gibah kah atau apa gitu ya. Kan kita gak tahu ya. Cuman untuk berfokus kepada maru-maru sekarang, itu hindari aja circle-circle yang gitu. Kita lebih ke terbuka atau open minded aja gitu sama orang lain. Dan kalaupun kita ingin memiliki circle yang baik, it's okay gitu, kayak kita selektif aja memilih teman. Semisal kalian kan sekarang lagi kegiatan apa ya, kaderisasi mokaku ya kan, mokaku. Nah kalian dari sekarang tuh bisa mencari teman-teman atau selektif mana nih yang enak diajak diskusi, mana nih yang bisa membawa manfaat untuk aku gitu kan. Dan kalaupun ada orang yang gak membawa kebermanfaatan untuk kita, it's okay, bukan kita menghindari dia, tetapi kita lebih membatasi pergaulannya. Kalau semisal kita pengen punya relasi atau circle yang baik, ya kita juga harus punya citra yang baik juga dong, ya kan? Gak mungkin kita toksik tapi pengen lingkungan yang baik, gak mungkin kan? Jadi kayak kita harus menjaga diri kita dulu, baru kita menghadirkan orang-orang lain menghampiri kita gitu, kayak gitu sih. Kalau dilihat dari pengalaman Teteh nih ya, gimana sih atau apa aja sih halangan yang pernah Teteh rasakan gitu untuk ngebangun relasi ini? Apa aja gitu? Halangan, apa ya? Mungkin secara pribadi setiap orang tuh kan beda-beda ya. Tadi aku udah bilang kayak dari cara bicaranya, terus kayak cara bergaulnya itu beda-beda. Apalagi ada yang extrovert, introvert, ada yang welcome sama kita, ada yang enggak ya kan. Nah itu yang bikin aku kayak susah buat membangun relasi itu. Ada orang yang memang dia nyaman dengan circle-nya dan tidak welcome dengan orang lain. Ada juga orang yang dia satu circle tapi welcome bersama orang lain gitu. Kayak circle-nya terbuka untuk siapapun gitu. Tapi ada juga circle yang tertutup. Nah, salah satunya yang bikin aku susah itu ketika ingin menjalin pertemanan atau relasi dengan orang-orang, dengan siapapun itu. Yang susahnya itu ada yang welcome sama kita, ada juga yang enggak. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya setelah ada break ajan sejenak tadi. Gini Teh, menurut Teteh untuk hubungan kita sama dosen itu dipengaruhi nggak sih sama relasi-relasi kita di kampus atau di luar gitu? Apakah akan mempengaruhi hubungan kita dengan dosen? Oke, berpengaruh atau enggaknya ke dosen itu sebenarnya aku nggak tahu ya. Cuman yang aku rasakan itu ketika kita di akademik aktif gitu ya, ketika menjadi
mahasiswa aktif gitu. Setiap ada perkuliahan kita menjadi mahasiswa yang sering public speaking gitu ya, ketika ada pematerian dari dosen kita lebih aktif. Nah, itu akan berdampak ke nilai kita. Nah, ke nilai kita. Dan itu setelah kita semisal kita aktif di salah satu matkul atau mata kuliah nih. Nanti ketika kita aktif di situ ada peluang kita dipromosikan menjadi mahasiswa aktif di mata kuliah lain. Jadi semisal nih ada satu dosen yang menilai kita itu mahasiswa aktif, nanti si dosen ini akan berpromosi gitu ya, merekomendasikan ke dosen lain gitu. Ini nih mahasiswa aktif gitu, ini nih yang bisa misalnya dari kita tuh ada kegiatan yang mengharuskan delegasi mahasiswa atau kayak perwakilan mahasiswa aktif gitu yang sering berbicara di depan atau kayak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, nanti dari situ dosen akan melihat dan menilai kita. Dan menurut aku itu penting sih. Dan itu akan berdampak ke relasi-relasi. Gitu. Nah, paling untuk selanjutnya nih. Ya. Menurut Teteh, apakah relasi di luar itu penting atau yang di kampus lebih penting gitu? Jadi mana yang lebih penting gitu dari luar atau dalam gitu? Mana ya yang lebih penting? Kalau menurut aku sendiri, buat mana yang lebih penting itu sama ya, sama-sama penting kayak seimbang. Kalau dikasih, iya benar, kalau dikasih persentase itu 50-50, 50%. Tapi kalau untuk meninjau masa depan kita nih ya sebagai mahasiswa, kita kan pasti akan terjun ke dunia pekerjaan, kemudian dunia-dunia yang ya istilahnya bukan di akademik lagi lah, bukan kita belajar lagi, tapi kita yang mengajar gitu, kayak bertemu dengan orang-orang yang berbeda, pastinya berbeda lagi. Nah, itu akan berdampak dari relasi itu, kayak relasi di luar. Ketika kita bisa jadi gampang cari pekerjaan kalau kita punya relasi di luar. Dan kalau di dalam juga itu akan lebih bagus sih kalau misalnya kita menjaga relasi di dalam kampus juga bagus. Apalagi kayak semisal ada kegiatan-kegiatan di dalam gitu, kegiatan di dalam kampus yang membutuhkan orang-orang penting gitu, kayak nanti semisal kalian berminat untuk ikut hima atau ikut UKM gitu ya, dan kalian kan itu di situ harus aktif, harus punya kenalan-kenalan dari prodi lain. Misalnya kamu prodi apa? PGSD? Dari PGSD ya. Aku sendiri dari PG PAUD. Oh, sama kita. Kalau kalian berminat saya jadi ikut UKM atau hima gitu ya, himpunan mahasiswa di masing-masing prodi, itu relasi di dalam kampus tuh bakal kepake banget. Kayak pertemanan kalian itu dilihat gitu, kayak oh dia gaulnya sama yang cutting-cutting yang bagus nih gitu, kayak cutting-cutting yang punya nama lah gitu istilahnya. Oh dia gaulnya sama orang-orang yang beginilah, begitulah, dan itu bakal kepake gitu di prodi kalian sendiri. Jadi ya harus balance lah antara relasi di luar sama di dalam. Jangan jangan terlalu berfokus di relasi internal aja di kampus, tapi yang di luar udah diperhatikan kayak gitu. Jadi harus balance aja kalian. Oke. Nah, untuk pesan-pesan dari Teteh nih untuk maba-maba yang baru masuk gitu ya, tentang relasi kampus tuh apa aja sih? Oke, buat para maru, mahasiswa baru, buat yang pengen punya relasi banyak, yang pengen punya relasi luas, pertama kalian jangan malu. Kalian harus terbuka dan juga kalian ingin mencoba. Kalau kalian tidak punya 3 poin itu, kalian gak akan bisa yang namanya punya relasi gitu kan. Kalau kalian malu, ya mungkin naluri manusia malu gak apa-apa ya, tapi jangan sampai yang malu-malu banget, apalagi malu-maluin ya, gak boleh. Nah, ya, dan kita juga harus berusaha jadi mahasiswa yang aktif, apalagi kan kita sebagai mahasiswa penggerak ya, kayak harus aktif. Apalagi kita tuh harus dituntut jadi mahasiswa yang aktif lah, pokoknya gak boleh yang diem-diem aja. Apalagi ini kan kita tingkatnya udah tingkat mahasiswa ya, bukan kayak siswa lagi. Ya. Jadi buat teman-teman maru, relasi itu gampang sebenarnya dicari kalau teman-teman punya niat dan juga punya tekad yang kuat gitu untuk mencari relasi. Apalagi iya betul, dan kalian juga harus selektif sih dalam membangun relasi. Apalagi mencari teman yang baik harus selektif. Itu sih dari aku. Oke, makasih. Terima kasih ya Teh sudah bersedia datang, menyempatkan diri dan udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke, aku juga berterima kasih sudah mengundang aku ya sebagai narasumber. Seru banget bisa
ngobrol-ngobrol sama kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi. Ya. Semoga ya Teh. Oke. Oke, terima kasih. Itu tadi podcast kita kali ini tentang relasi kampus bersama Teh Jian. Terima kasih sudah menonton podcast kami dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.